Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi di video kali ini seperti biasa gua tuh mau bahas Overlord untuk versi web novelnya. Nah, gue ingetin lagi nih, kalau cerita ini tuh nggak ada hubungannya sama cerita utamanya. Jadi anggap aja ini tuh kayak cerita versi lain dari Overlord. Yang mau gua bahas di video kali ini tuh adalah Overlord bagian 2 untuk chapter 9 sampai chapter 12. Yang tentunya untuk versi web novelnya. Ya intinya gue mau ceritain ke kalian cerita untuk versi web novelnya. Video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan kalian bisa lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Dan gua juga di sini mau ngingetin lagi ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari sudut pandang seorang pelayan baru di mansion milik Ainz. Namanya adalah Klerna. Ketika pertama kali masuk mansion, Klerna hanya bisa menelan ludah karena kemegahan dan kemewahan mansion milik Ainz. Dia tuh saat ini sangat gugup. Klerna ini udah mendengar desas-desus tentang Ainz. Sebenarnya, Klerna tuh nggak mau menerima tugas untuk menjadi pelayan milik Ainz. Cuma dia tuh nggak bisa menolak karena dia tuh udah disuruh sama tuannya. Dan mau nggak mau Klerna tuh harus menerima permintaan tuannya karena mencari kerja sangat sulit. Nah, saat ini Klerna tuh pertama kali nih masuk ke dalam mansion. Dan dia tuh saat ini disambut sama Lupus Regina. Klerna di sini syok dan kaku karena melihat pelayan yang sangat cantik. Klerna pun di sini memperkenalkan dirinya. Lupus Regina di sini ngenalin Klerna dengan pelayan bernama Panasis. Setelah itu mereka semua diantar ke kamar sama Lupus Regina dan Lupus Regina menyuruh mereka istirahat. Lupus Regina juga ngasih tahu kalau segala persiapan untuk menjadi pelayan baru udah disiapin. Klerna di sini terkejut karena perlengkapannya udah siap. Dan yang paling membuat Klerna terkejut tentunya adalah pakaiannya. Jadi bisa dibilang seolah-olah Lupus Regina ini udah tahu semua ukuran pelayan baru. Lupus Regina di sini jelasin kalau pakaian yang didapat tuh adalah pakaian sihir. Jadi pakaian itu bakal menyesuaikan dengan tubuh si penggunanya. Seketika di sini Klerna saat ini tuh terkejut ketika mengetahui hal itu. Di dunia ini item sihir tuh bisa dibilang sangat mahal. Makanya Klerna tuh terkejut karena Ainz tuh ngasih pakaian sihir secara cuma-cuma hanya untuk pelayan biasa. Saat ini ketika Lupus Regina pergi, Klerna dan Panasis mereka berdua mengobrol. Mereka di sini tuh sangat mengagumi mansion mewah milik Ainz. Bahkan saat ini, kamar yang mereka tempati juga merupakan kamar yang mewah. Mereka tuh benar-benar sangat senang karena mendapatkan kamar yang mewah. Mereka tuh nggak pernah menyangka bakal ngerasain kamar yang mewah. Ya intinya para pelayan di tempat Ainz ini diistimewakan. Mereka tuh bahkan makan makanan yang sama dengan Ainz. Dan mereka tuh menggunakan peralatan makan mewah yang sama. Jadi bisa dibilang semuanya tuh diperlakukan secara sama. Gak ada perbedaan antara rakyat jelata maupun bangsawan. Ainz juga ngasih hari libur untuk para pekerjanya.
Jadi setelah 8 hari bekerja, maka para pekerja tuh harus libur 2 hari. Ya, bisa dibilang sistem bekerja di Ains ini benar-benar berbeda dengan sistem kerja yang ada di dunia ini. Hal itu membuat para pekerjanya jadi nyaman. Suatu ketika, Klerna sama Panasis lagi ngobrol di lorong mansion. Ya, mereka tuh ngobrolin soal atasan mereka, yaitu para maid petarung. Seperti biasa, yang namanya pekerja, mau sebagus apapun fasilitas yang udah dikasih, tetap aja mereka tuh bakal ngomongin atasannya. Nah, ketika lagi ngomongin atasannya, mereka ditegur sama salah satu pelayan senior. Pelayan itu ngasih tahu sebaiknya jangan pernah ngobrolin soal atasan di mansion ini, karena bisa-bisa mereka tuh menghilang. Klerna dan Panasis saat ini tentunya terkejut. Intinya di sini, pelayan itu adalah pelayan senior yang merupakan generasi pertama. Pelayan itu di sini mulai bercerita. Dia tuh ceritain kisah para pelayan yang merupakan mata-mata. Saat itu, dari 10 pelayan, saat itu cuma ada 3 pelayan yang bertahan, termasuk pelayan yang saat ini tuh cerita. Pelayan itu di sini ceritain soal nasib para pelayan mata-mata tersebut. Klerna dan Panasis saat ini sangat terkejut ketika mendengar hal itu. Ya, untuk lebih detailnya kalian tuh bisa cek aja di video gua sebelumnya. Di sana tuh ada cerita tentang pelayan mata-mata. Pelayan senior ngasih tahu sebaiknya Klerna sama Panasis tuh hati-hati. Di mansion ini kerjaannya sangat enak dan bisa dibilang pekerjaan impian yang sangat nyaman. Tapi ya, harga yang harus dibayar tuh jangan sampai membuat atasan jadi marah. Ketika lagi ngobrol dengan serius, tiba-tiba mereka tuh harus dikejutkan dengan kedatangan Suare. Suare saat ini ngomongnya masih agak terbata-bata dan ngomongnya tuh nggak lancar. Suare di sini tuh mencari keberadaan Sebas. Setelah itu Suare dia pergi. Pelayan senior, Panasis dan Klerna mereka tuh lanjutin lagi mengobrol. Diketahui ternyata Sebas sama Suare ini beberapa kali kepergok pegangan tangan. Karena hal itulah orang-orang menduga kalau Sebas sama Suare tuh punya hubungan yang spesial. Di sisi lain, saat ini Ains diajak keliling ibu kota. Dan untuk awal Ains tuh saat ini diperkenalkan sama alun-alun ibu kota. Ains di sini sangat kagum alun-alun tuh dipenuhi sama orang-orang yang berdagang. Di sini juga terlihat ada banyak kegiatan masyarakat. Di sini ternyata kedatangan Ains tuh menarik perhatian orang-orang. Sebenarnya Ains sama Nibel tuh udah pakai pakaian yang biasa dan harusnya nggak menarik perhatian. Nah, yang jadi masalah ternyata Solution sama Narbelal tuh mengikuti Ains dari belakang. Makanya Ains tuh saat ini menjadi pusat perhatian. Bisa dibilang kecantikan keduanya tuh memang selalu mengalihkan pandangan orang-orang. Ains tuh sebenarnya nggak mau dikawal sama orang-orang yang bakal menarik perhatian. Tapi gimana pun juga keduanya tuh ternyata masih tetap ingin melindungi Ains. Makanya mau nggak mau Ains tuh nggak masalah kalau keduanya saat ini ikut. Intinya di sini Nibel tuh ngajak Ains jalan-jalan. Sampai suatu ketika ada momen di mana mereka tuh makan buah dan mereka tuh sangat menikmati buahnya. Gak lama Nibel tuh pergi untuk beliin makanan yang lainnya. Nah, ketika Nibel pergi, Ains tuh ngobrol sama Solution dan Narberal. Di sini diketahui kalau mereka tuh sebenarnya lagi merencanakan sesuatu. Dan diketahui juga ternyata ada beberapa orang yang saat ini tuh diam-diam mengikuti mereka. Cuma di sini kondisinya tuh masih belum tahu siapa yang mengikuti. Karena bisa aja mereka tuh adalah penjaga tambahan yang udah diperintahin sama Nibel untuk diam-diam menjaga Ains. Makanya Ains gak mau gegabah mengambil tindakan. Di sini juga ada adegan di mana Ains tuh mencoba untuk makan dan tentunya nggak bisa. Karena nggak bisa makan, tentunya membuat makanan itu menjadi nggak kemakan.
Nah, di sini Solution sama Narberal tuh sangat bersemangat mau makan bekas makanan Ainz. Singkatnya saat ini Nimble kembali lagi dan dia ngasih makanan sate. Setelah itu mereka tuh lanjut jalan-jalan lagi. Singkatnya saat ini Ainz tuh terpisah dari Nimble dan Narberal. Posisinya tuh saat ini Ainz lagi bersama Solution. Mereka tuh saat ini ada di gang sempit. Solution di sini ngasih tahu saat ini orang-orang yang selama ini mengikuti mereka, saat ini mereka tuh masih mengikuti walaupun Ainz udah terpisah dari Nimble dan Narberal. Bisa dibilang mereka tuh memang mengikuti Ainz. Ainz di sini mengerti dan dia yakin kalau mereka tuh sebentar lagi bakal menyerangnya. Ainz di sini merintahin Solution untuk jangan pakai kekuatan sebenarnya. Ainz tuh nggak mau kalau musuh tahu tentang kemampuannya Nazarik. Gak lama, Solution di sini ngerasain hawa keberadaan manusia yang lainnya. Ainz di sini mengerti dan dia tuh bakal mendatangi manusia lain tersebut. Ternyata di sana tuh terlihat ada seorang gadis yang dikelilingi sama laki-laki. Ainz di sini mengerti dan dia tuh menduga kalau ini tuh adalah jebakan yang dipasang sama orang yang selama ini tuh selalu mengikuti mereka. Jadi istilahnya Ainz tuh menganggap kalau orang yang mengikuti mereka tuh mau melihat tindakan Ainz dalam menyelamatkan gadis itu. Dan Ainz tuh saat ini mengikuti alurnya dan dia tuh ngerasa harus menyelamatkan gadis itu. Ainz di sini menegur para pria yang menggoda seorang gadis di tempat gang sempit. Ainz di sini menyuruh pria-pria untuk pergi. Tentunya pria-pria itu nggak terima ditegur sama Ainz. Solution di sini langsung bersiaga dan dia tuh langsung memegang pisau. Ainz di sini ngasih perintah ke Solution untuk membunuh dan itu membuat pria-pria itu menjadi panik dan takut. Ya tentunya itu cuma gertakan. Jadi Ainz tuh benar-benar gak mau kalau Solution tuh membunuhnya. Hingga akhirnya pria-pria itu pun langsung melarikan diri dengan cepat karena mereka tuh sangat takut dibunuh. Saat ini Ainz nanyain kondisi gadis yang diganggu sama pria-pria tersebut. Gadis itu di sini ngucapin terima kasih, tapi terlihat juga kalau gadis itu gemetar dan ketakutan. Ainz di sini mengamati gadis itu. Ketika diamati, gadis itu seperti orang biasa yang gak ada hubungannya dengan orang-orang yang selama ini tuh selalu mengikuti Ainz. Tapi walaupun gitu, Ainz di sini meyakinkan diri kalau semuanya tuh pasti udah dirancang sama orang-orang yang saat ini tuh diam-diam mengikutinya. Ainz di sini nggak mau menganggap kalau kejadian yang menimpa gadis itu merupakan suatu kebetulan. Ketika lagi mikir, tiba-tiba Solution ngasih tahu kalau saat ini tuh ada seseorang yang mulai mendekat. Tapi orang itu bukanlah bagian dari orang-orang yang selama ini ngikutin Ainz. Jadi bisa dibilang orang itu adalah orang yang berbeda. Saat ini terlihat pria muda seumuran gadis itu. Pria itu terlihat kelelahan setelah lari. Pria itu di sini terlihat ada curiga terhadap Ainz. Tapi gadis itu langsung membela Ainz dengan ngasih tahu kalau Ainz itu adalah orang yang udah bantu dia. Setelah itu mereka semua pun akhirnya ngucapin terima kasih dan keduanya pun akhirnya pergi. Setelah mereka pergi, Ainz di sini tuh agak kecewa karena ternyata gadis itu cuma kebetulan ada di sekitar gang sempit dan ternyata nggak ada hubungannya dengan orang yang selama ini selalu mengikuti Ainz. Gak lama, Solution ngasih tahu tentang orang yang selama ini mengikuti Ainz. Ternyata mereka tuh udah mulai bergerak mendekati Ainz. Ainz di sini menyuruh Solution untuk bersabar. Ainz tuh di sini penasaran dan Ainz mau lihat gimana cara mereka bakal menyerang Ainz.
Singkatnya, saat ini Ains dan Solution tuh dikelilingi 8 pria. Wajah mereka tuh ditutupi sama kain dan mereka tuh hanya terlihat matanya. Ains di sini tuh diserang sama senjata seperti jarum yang tebal. Tentunya di sini langsung ditangkis semua serangan itu sama Solution. Solution ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal biarin tubuh Ain diserang. Di sini, walaupun wajah pria-pria itu ditutupi sama kain, tapi di sini terlihat kalau pria-pria itu terkejut sama respon cepat dari Solution. Walaupun gitu, pria-pria itu saat ini terlihat mulai mengarahkan senjata mereka dan bersiap menyerang Solution. Solution di sini tuh nanya ke Ains apakah dia boleh membunuh atau enggak. Pria-pria itu di sini terkejut karena Solution terlihat sangat santai. Ains di sini mulai ngomong. Ains di sini ngasih tahu kalau pria-pria itu merupakan pion yang emang sengaja dikorbanin untuk menguji kekuatannya. Jadi bagi Ains gak ada gunanya membunuh orang-orang tersebut. Di sini pria-pria itu ternyata masih percaya diri. Tapi di sini Solution tuh langsung menebas salah satu leher dari musuh. Pria-pria lain di sini tentunya terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka nggak nyangka kalau Solution tuh bisa secepat kilat melukai orang dari jarak yang agak jauh. Orang-orang juga di sini melihat kalau tangan Solution seperti slime dan kemudian tangan slime itu berubah lagi menjadi tangan manusia. Solution di sini juga udah ada di dalam mode membunuh. Tapi di sini Ains ngasih tahu kalau dialah yang bakal mengurusnya. Ains saat ini ngeluarin permata besar di hadapan musuh. Setelah itu Ains ngeluarin sihir dominasi. Semua musuh saat ini tuh ada di dalam dominasi milik Ains. Dan ketika ditanya, mereka tuh ternyata adalah kelompok yang dinamakan sebagai kelompok Izania. Ains di sini terkejut mendengar hal itu. Jadi Ains ini udah tahu kalau Izania tuh adalah nama dari salah satu 13 pahlawan. Ains juga punya info tentang Izania yang memiliki murid-murid yang menjadi kelompok pembunuh. Jadi Ains tuh udah tahu tentang kelompok Izania. Ains di sini ngerasa menyewa kelompok Izania tuh bakal memakan biaya yang mahal. Makanya Ains tuh di sini penasaran dan dia tuh nanyain tentang orang yang udah ngasih perintah. Sayangnya di sini mereka tuh cuma anggota kelompok dan anggota kelompok tuh dapat perintah dari atasannya. Makanya mereka tuh nggak tahu tentang orang yang menyewa mereka. Ains saat ini berpikir dan setelah itu dia tersenyum. Ains di sini tuh berencana untuk bebasin kelompok tersebut. Cuma tentunya Ains tuh nggak mau bebasin kelompok itu secara cuma-cuma. Ains bakal ngasih beberapa hukuman, setelah itu barulah dilepas. Saat ini di suatu tempat di gang sempit, terlihat ada dua sosok yang lagi mengobrol. Salah satu dari mereka lah yang telah menyewa kelompok Izanaya. Tujuan menyewa kelompok itu tentunya untuk mengetahui kekuatan dari Ains. Mereka tuh menduga kalau Ains menggunakan item permata untuk melakukan dominasi terhadap kelompok Izanaya. Jadi mereka tuh taunya kalau Ains menggunakan permata. Mereka juga di sini ngobrolin soal pasukan-pasukan teokrasi. Di sisi lain, Ains saat ini bertemu lagi sama Nimble. Nimble di sini terlihat sangat lelah karena dia berlarian. Nimble di sini minta maaf karena membiarkan Ains terpisah. Di sini diketahui ternyata ada sekelompok orang yang menari sambil telanjang. Dan anehnya sekelompok orang itu ketika mau ditangkap sama polisi, mereka tuh ternyata sangat hebat dalam hal bertarung. Nimble di sini nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada kelompok orang yang aneh. Padahal dia tuh saat ini lagi mengajak Ains berkeliling.
Ains di sini ngasih tahu kalau itu semua bukanlah masalah, karena orang mabuk tuh biasanya memang sering terjadi tiba-tiba, dan itu tentunya nggak bisa diprediksi sama Nimble. Singkatnya saat ini Ains dan yang lainnya kembali lagi ke mansion. Ternyata di sana tuh udah ada tamu yang saat ini menunggu Ain. Setelah bersiap-siap, Ains menemui tamu tersebut yang merupakan utusannya Kaisar. Jadi tamu itu saat ini ngasih undangan untuk upacara penghargaan. Tentunya upacara penghargaan karena Ains udah menangin perang. Dan tentunya upacara itu bakal ada juga pengumuman resmi kalau Ains adalah bagian dari bangsawan kekaisaran. Di sana juga ternyata bakal ada pesta dansa dan tentunya bakal dihadiri sama duta besar dari berbagai negara. Mendengar itu Ains saat ini terkejut dan dia tuh saat ini jadi panik. Scene saat ini berganti. Dan saat ini Nimble dipanggil Kaisar dan dia tuh mendatangi Kaisar. Kaisar di sini kesal karena Nimble tuh membiarkan Ains berbuat untuk tidak mengikuti hukum kekaisaran. Harusnya Nimble tuh bisa minta Ains untuk mengikuti hukum kekaisaran. Jadi bukan membiarkan tindakan Ains. Oh ya, jadi pembahasan ini membahas soal tentang mata-mata yang pernah dikirim kepada Ain. Untuk detailnya udah pernah gue ceritain di video sebelumnya. Nimble di sini tuh berkali-kali minta maaf. Kaisar tuh di sini memaklumi sikap dari Nimble karena saat itu Nimble dalam kondisi takut kalau Ains bakal marah. Makanya Nimble tuh membiarkan Ains berbuat sesukanya. Kaisar tuh di sini nggak mau nyalahin Nimble karena Kaisarlah yang udah menyuruh Nimble untuk pergi ke tempat Ains. Nimble saat ini juga ngasih informasi-informasi yang dia dapat dari Narberal. Nimble ngasih tahu Kaisar kalau di Nazarik tuh banyak monster-monster kuat yang kekuatannya tuh bisa menyaingi Ains. Dan mereka tuh disebut para penjaga lantai. Nimble ngasih tahu yang paling gak setia adalah penjaga lantai yang bernama Aura. Alasannya karena Aura tuh ngerasa sendirian karena yang lainnya tuh adalah makhluk heteromorfik. Sedangkan Aura adalah Dark Elf. Nimble ngasih tahu alasan Aura kerjasama dengan Ains itu semua karena Aura tuh mau memastikan kalau Dark Elf bakal aman. Ya intinya Nimble dapat informasi itu dari Narberal. Dan bagi kekaisaran, informasi itu adalah secercah harapan karena bisa digunakan untuk melawan Ains. Cuma masalahnya saat ini tuh masih nggak tahu apakah informasi itu adalah informasi yang benar atau informasi yang palsu. Di sini juga ada diskusi tentang para bangsawan yang menganggap kalau berpihak kepada Ains itu adalah sebuah jebakan. Ya intinya ada bangsawan yang gak suka dengan Ains. Kaisar dan Nimble juga saat ini tuh masih ngobrolin tentang apa yang harus dilakuin sama kekaisaran. Kekaisaran tuh harus membuat strategi yang bagus karena kalau salah langkah, hal itu bisa menyebabkan kerugian. Nimble juga di sini ngasih tahu kalau saat ini kekaisaran tuh harus lebih hati-hati dalam mencari informasi. Jadi mereka tuh nggak boleh terburu-buru. Kaisar di sini mengerti. Sebaiknya saat ini kekaisaran tuh mengasah persenjataan mereka. Kaisar juga di sini ngasih tahu kalau dia bakal mengurus para bangsawan. Bisa dibilang saat ini ada bangsawan yang kagum sama kekuatan dari Ains dan ada bangsawan yang dukung Ains. Tapi ada juga bangsawan yang gak suka sama Ains. Ya intinya ada yang suka sama Ains dan ada yang gak suka sama Ains. Nah saat ini Kaisar tuh harus bisa membuat keputusan. Dan kalau ada bangsawan yang merugikan kekaisaran, mau gak mau Kaisar harus melenyapkan mereka. Jadi sesuai dengan julukannya yaitu Blood Emperor atau Kaisar berdarah.
Kaisar tuh bakal membasmi siapapun yang merugikan pihak kekaisaran, termasuk para bangsawannya sendiri. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Clara TMK, Juli, Hazik Daniel, Amru Jieo, Made Oncom, Syarif General, Ryuwo, AM Raptomik, Mia, Sasuga Kuasama, Evan Barus, Miki Zari, Rev, HS, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.